Balik lagi di malam Jumat yang penuh kisah cerita horor. Di sini aku bakal cerita tentang rumah sakit yang susternya terjebak di ruang melati 309. Mari kita dengarkan. Malam itu Dina masuk shift jaga paling sepi di rumah sakit tempat ia bekerja. Dari semua lantai 3 adalah paling yang ia hindari. Lampu yang sering meredup, jalur panjang seperti lorong kosong. Dan ada satu ruangan yang tidak pernah dipakai, yaitu ruang melati 309. Menurut catatan, ruangan itu sudah kosong sejak 3 tahun lalu. Tapi anehnya, setiap malam monitor di ruangan perawat selalu menangkap suara detak jantung dari ruangan tersebut. Polanya stabil, seperti pasien hidup. Dina pikir itu cuma error alat lama. Sampai malam itu, saat ia mengecek bangsal, lorong lantai 3 terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu di ujung koridor kedap-kedip pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di sana. Dina memaksakan dirinya tetap berjalan. Ketika melintas di depan 309, ia mendengar suara pelan dari dalam. Ada yang memanggilnya. Suster. Dina terhenti, pikirnya mungkin ada pasien yang salah masuk atau ia pun mengetuk pintu. Tak ada jawaban, tapi monitor dari ruangan perawat kembali berbunyi. Detak jantungnya meningkat cepat seperti seorang sedang panik. Dengan ragu dan rasa takut, ia membuka pintu. Ruangan itu kosong. Tidak ada kasur, tidak ada alat medis. Hanya ruangan gelap dengan bau lembab seperti jarang dibuka. Tapi di tengah ruangan ada sebuah ranjang tua yang jelas tidak ada dalam data inventaris. Dan di atas ranjang itu ada bentuk tubuh berbaring di balik selimut putih. Dia mencoba memanggil. Halo? Anda bisa dengar saya? Tubuh itu tidak bergerak. Ia mendekat beberapa langkah, lalu perlahan menarik selimutnya. Ternyata tidak ada siapa-siapa, dan di dalam selimut itu kosong. Tidak ada tubuh, tapi dentuman detak jantung dari monitor semakin keras, sampai terasa seperti berasal dari dalam ruangan itu sendiri, atau dari balik ranjang. Dina mundur, suhu ruangan turun drastis. Seluruh lampu padam. Dalam kegelapan, suara nafas berat terdengar tepat di belakangnya. Terdengar hembusan nafas seperti seseorang baru saja bangun. Dan ada yang berbicara. Akhirnya, kamu datang. Dina memutar badan, tapi tidak melihat apapun. Hanya kegelapan yang ia lihat. Namun ada tangan dingin yang meraih pergelangan tangannya sangat kuat, seolah tidak mau melepaskannya. Lampu yang padam berkedip sekali, lalu lampu menyala seluruhnya. Dan Dina sudah tidak ada di lorong tersebut. Ia berada di ruang melati 309, terbaring di ranjang tua itu sebagai pasien baru. Sementara itu, di monitor ruang perawat, detak jantung di ruang melati 309 kembali stabil, seolah menggantikan seseorang yang akhirnya bisa pergi. Ketika lampu menyala kembali, Dina terbaring di atas ranjang tua itu. Tangannya terikat dengan sabuk medis yang ia tidak tahu asalnya. Kepala terasa berat, seperti ditekan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di sudut ruangan
berdiri sosok perempuan pucat yang seragam pasien lama, modelnya yang bahkan tidak dipakai lagi di rumah sakit itu. Rambutnya panjang, basah, menutupi sebagian wajah. "Terima kasih," bisikannya. "Sudah gantikan uang." Ia mendekat perlahan, wajahnya kini terlihat jelas, kulitnya membiru, wajahnya hancur. Apalagi tubuhnya yang tidak lengkap. Dan ia berkata kepada Dina, "Sekarang aku bebas." Dina meronta, tapi sabuknya semakin kencang. Perempuan itu menoleh ke pintu, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Lampu lorong menyala redup saat perempuan itu lewat. Satu persatu mati seperti mengikuti langkahnya. Lalu keesokan pagi ditemukan oleh suster lain yang ia bergantian shift mengecek ruang Melati 309. Akhirnya ternyata Dina masih hidup, walaupun Dina terikat kencang di ranjang tersebut. So, bagaimana kisah cerita aku? Akankah terdengar seram? Boleh tulis di kolom komentar bawah ini. Atau kalian punya kisah cerita rumah sakit? Aku siap dengar cerita horor dari kalian. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next topic.